Saat Karen di stasiun sedang menunggu kereta, tiba-tiba ada seorang nenek mendekatinya. Ketika kereta akan melintas, nenek itu tiba-tiba mendorong Karen ke tengah rel. Beruntung, seseorang menariknya dan ternyata itu Haru. Nenek tadi pun sudah hilang entah kemana. Karen memarahi Haru menanyakan bunga dan artikelnya yang menghilang dari tasnya. Haru menjawab itu tak penting. Dia memohon agar Karen segera pergi dari sana karena sudah tak aman. Soichi membawa Yoko dan Nagi pulang dengan mobilnya. Saat melewati terowongan, tiba-tiba ada seseorang di depan dan menyampaikan pesan Kotaro Fuma yang berkata, "Terima kasih karena 6 tahun lalu anak laki-lakinya tak menghabisinya." Di rumah Riku mencoba membobol pintu rahasia. Dia penasaran karena ayahnya sering masuk. Setelah berhasil terbuka, Riku kaget karena ada ruangan rahasia di rumahnya. Riku menelusuri ruangan dan menyalakan lampu. Di sini, Riku melihat tempat latihan kuno dan sangat kagum melihat semua yang ada di ruangan tersebut. Saat dia ingin menyentuh katana, tiba-tiba neneknya sudah ada di belakang. Neneknya mendekat dan berkata, "Ini adalah rumah shinobi." Kemudian nenek menjelaskan bahwa lukisan ini adalah Hattori Hanzo, nenek moyang keluarga mereka. Tawara hanyalah nama samaran. Nama klan keluarga asli mereka adalah Hattori. Klan Fuma adalah musuh bebuyutan klan Hattori. Riku sangat senang karena mereka adalah keluarga shinobi. Nenek menunjukkan sebuah topeng dan topeng ninja ini adalah milik Fuma Kotaro kelima. Nenek moyang yaitu Hattori Hanzo mengalahkan dan merampas topengnya lalu mengusir mereka dari kota Odawara. Saat Soichi pulang ke rumah, dia kaget karena Haru membawa seorang gadis ke rumah mereka. Karen pun mengenalkan dirinya. Kemudian Haru menjelaskan bahwa gadis ini dikejar Fuma dan terpaksa membawanya ke sini karena tak ada pilihan yang lain. Tiba-tiba Hama dan Oki datang ke rumah. Karena sangat berbahaya, Haru meminta agar tak memberitahu tentang Karen kepada Hama karena mereka akan menghabisinya. Haru terpaksa menyembunyikan Karen di bawah meja. Hama dan Oki sampai di ruang makan. Dia senang karena keluarga Tawara berkumpul. Kemudian Hama menanyakan Karen pada Haru, Haru mengaku sudah membereskannya. Oki menyiapkan peralatan presentasinya kemudian memulai presentasinya. Klan Fuma kini sudah kembali. Mereka ternyata membentuk sebuah kelompok dan merekrut anggota baru. Gentekai hanyalah sebuah kedok. Mereka berhasil memiliki lebih dari 3.000 anggota. Banyak anggota muda yang bergabung dengan kegiatan menanam palawija di hutan. Tapi sekarang gedung Gentekai telah kosong dan mereka masih belum tahu pergi kemana. Oki menunjukkan foto bunga kuning. Bunga ini adalah neurotoksin jenis baru dan berkaitan dengan insiden kapal pesiar yang saat ini diselidiki. Bunga ini mirip amoktitum tapi lebih beracun puluhan kali lipat. Oki menunjukkan foto Yusuke Sugioka dan saat ini, dialah pemimpin klan Fuma generasi ke-19. Yosuke pun kini masih dalam penyelidikan oleh Haru. Soichi tak menyangka, jika ibu dan anaknya telah menerima misi. Soichi pun bercerita ketika dalam perjalanan pulang, dia menerima pesan dari ketua klan Fuma yang berkata, "Terima kasih tak menghabisinya 6 tahun yang silam." Semua mata tertuju pada Haru. Haru pun menceritakan kejadian 6 tahun lalu saat mereka melawan klan Fuma, dia berhasil mengalahkan namun tak menghabisinya. Orang yang selamat itu adalah Yosuke Sugioka. Dialah yang menusuk dan menghabisi Gaku. Semua orang kecewa ketika mendengar hal tersebut. Haru meminta maaf. Hama menyalahkan Haru namun Soichi mengatakan bahwa ini urusan keluarga. Tiba-tiba Riku datang dan dia sudah tahu bahwa mereka keluarga shinobi. Semuanya kaget namun Nenek Tatii membela cucunya bahwa Riku mengetahuinya sendiri. Riku sangat kecewa karena mereka merahasiakan ini darinya. Saat Riku mengunci pintu kamarnya, Soichi membujuk dan mengatakan bahwa menjadi shinobi, latihannya sangat berat, dia tak akan sanggup. Namun Riku berteriak dan mengatakan bahwa dia akan menjalani takdirnya sebagai shinobi. Akhirnya pasangan ini setuju. Ini sudah takdir yang tak bisa mereka lupakan. Di tempat lain, Kimura datang dan menyerahkan gulungannya pada Yosuke. Akan tetapi, gulungan itu hanya berisi tentang tutorial masak dendeng sapi. Yosuke yang kesal, ia pun membakar gulungan itu di depan Kimura yang telah tertipu. Tiba-tiba Sawabe muncul. Sawabe ingin membalas dendam kematian keluarganya. Sawabe melemparkan kunai tapi tak berarti bagi Yosuke. Niat balas dendam, Sawabe malah lari ketakutan. Hama dan Oki keluar dari kediaman keluarga Hattori. Hama bertanya apakah Oki sudah mengurus detektif Omi. Oki pun telah membereskannya. Detektif Omi pingsan di depan museum, ia pun dibangunkan petugas dan heran melihat orang-orang sudah ramai. Saat sadar, ia tak memakai pakaian apapun dan kotak artefak itu menutupi bagian tubuhnya. Polisi langsung menginterogasi karena semua artefak curian berada di dalam rumah Omi.
Ia pun dituduh menyalahgunakan jabatannya untuk keluar masuk museum. Dia adalah pelaku semua pencurian di museum ini. Omi menyangkalnya dan mengatakan telah dijebak. Tentu saja tak ada orang yang percaya. Rekannya si Chihiro bertanya apa yang terjadi. Omi menjawab dia telah selesai. Sementara waktu, Karen akan tinggal di kamar Riku. Yoko dan Soichi pun kini mengerti pada sikap Haru yang berubah jadi pendiam. Karena sudah menanggung beban selama 6 tahun tentang kakaknya. Saat Haru di kamar, Karen masuk ke kamarnya. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, kini Karen mengerti tentang apa yang selama ini ia cari dan mengetahui jika Haru adalah seorang shinobi. Karen pun menjelaskan jika pertemuan di kedai gyudon hanya untuk mencari informasi tentang keluarga Haru. Namun pelan-pelan, ia pun mulai menyukai Haru. Haru menjelaskan jika seorang shinobi tidak boleh berkencan selain dengan wanita yang telah dipilih oleh organisasi. Namun Haru melanggarnya karena ia ingin menyukai wanita seperti pada umumnya. Dan Karenlah yang menjadi pujaan hatinya. Saat di jalan, Hama yang membawa Matsura untuk dipindahkan, tiba-tiba ada 2 orang ninja yang menyerang mereka. Matsura pun sangat senang karena Fuma akan menolongnya. Namun 2 ninja ini ingin memastikan jika Matsura tak membocorkan rahasia dan kembali bertanya tentang semua rencana Fuma. Matsura pun menjelaskan bahwa ia tak mengatakan apapun. 2 ninja ini pun kembali bertanya tentang rencana Fuma untuk memastikan. Matsura kemudian mengatakan rencana Fuma pada 2 ninja tersebut. Ternyata 2 ninja ini adalah Soichi dan Yoko. Mereka berpura-pura hanya untuk mengetahui rencana dari klan Fuma. Beberapa hari kemudian Yoko dan Soichi mendapat telepon yang memberitahukan bahwa Gaku telah kembali. Badannya penuh luka tusuk dan kaki kanannya juga terpotong. Kini dia tahan di biro manajemen ninja. Ternyata selama ini Gaku masih hidup dan berhasil kabur saat ditahan oleh klan Fuma. Kuzi dan yang lainnya terlihat ragu dan mengira jika Gaku sudah membelot ke klan Fuma. Selama ini Gaku mengaku ditahan dan bekerja paksa di ladang bunga kuning. Hama ingin Gaku menggambarkan lokasi ladang bunga kuning dan ternyata, itu berada di dekat Gunung Fuji. Hama penasaran apa yang terjadi dengan kakinya. Gaku mengaku dia terjatuh dan tersangkut baling-baling kapal. Hama menunjukkan foto Yusuke dan Gaku mengaku orang inilah yang sering menyiksanya tapi Gaku tak tahu namanya. Hama pun keluar dari ruangan. Dia menyuruh Oki untuk menemukan lokasi sesuai gambar Gaku. Kuze menyarankan agar menggunakan poligraf alat pendeteksi kebohongan namun Hama merasa itu percuma digunakan pada shinobi. Mereka pun masih curiga jika Gaku telah membelot ke klan Fuma. Keluarga Hattori berkumpul untuk menyambut kedatangan Gaku. Hama pun datang dan membawa Gaku. Yoko segera memeluk anaknya. Tak lupa Gaku menyapa Nagi. Nenek Tati meminta Riku agar menyapa kakaknya. Riku ditinggalkan Gaku saat masih berusia 2 tahun. Mereka akhirnya tahu anaknya sudah cedera dan kehilangan kaki. Yoko pun memotong rambut anaknya dan penampilan Gaku kembali seperti dulu. Saat berkumpul, Nenek Tati merasa ada yang berbeda dengan Gaku. Haru membawa Karen menemui Gaku kemudian Karen memperkenalkan dirinya. Haru mengatakan jika Karen juga bersembunyi dari klan Fuma. Gaku penasaran apakah Karen tahu segalanya tentang keluarga mereka? Karen pun menjawab bahwa dia tak tahu semuanya. Di sini, Karen mengatakan pada Haru bahwa dia curiga dengan kepulangan Gaku secara tiba-tiba. Sawabe menelpon Haru dan akan mengatakan semuanya karena dia dendam pada klan Fuma yang telah menghabisi keluarganya. Dia juga punya informasi tentang gerhana namun dia ingin bicara langsung pada Haru. Mereka pun akhirnya akan bertemu di bawah jembatan Odawara. Di tempat latihan, Haru melihat Gaku berada di sana. Gaku memberikan katana kayu dan mengajak Haru latih tanding. Haru hanya diam dan meminta maaf. Jika dulu dia menghabisi Yusuke Sugioka, hal ini tak akan terjadi dan tak akan menjadi Fumakotaro ke-19. Gaku mengatakan, sebagai shinobi dia tak boleh membiarkan orang menghalangi keyakinannya. Namun Gakui tak menyalahkan Haru karena ini sudah menjadi sifatnya. Hama dan Oki kembali berkunjung ke rumah keluarga Hattori dan bermaksud akan memasang penyadap. Hama pun menjelaskan tentang gerhana Fuma 2 hari lagi. Dia yakin klan Fuma akan melakukan serangan besar-besaran tapi belum tahu informasinya. Hama ingin klan Fuma segera ditemukan dan dihentikan. Misi mereka adalah menemukan ladang bunga kuning. Gaku berkata matanya selalu ditutup saat perjalanan ke ladang. Namun ia merasakan tempat yang dilewatinya ada tumpukan tangga batu dan reruntuhan kuil. Gaku pun mengatakan bahwa bunga itu sangat beracun.
Hama sangat yakin ladang bunga yang dimaksud ada di sekitar Gunung Fuji. Dia memberi misi kepada Soichi dan Yoko untuk menyelidiki dan mereka harus hati-hati karena tempat itu pasti dekat dengan markas klan Fuma. Oki pergi ke halaman dan memasang alat penyadap di bawah lantai kayu. Di perjalanan Yoko dan Soichi merasa ada yang aneh dengan Gaku. Mereka curiga jika Gaku telah dicuci otaknya oleh klan Fuma. Setelah sampai di lokasi, Yoko dan Soichi mulai menyusuri tempat tersebut. Di sana mereka menemukan tanda bekas reruntuhan kuil dan tangga. Mereka pun menemukan ladang bunga kuning, tapi tak ada yang tersisa karena sudah dipanen oleh klan Fuma. Yoko ingat dengan truk yang berpapasan dengan mereka di perjalanan. Truk itu pasti membawa semua bunga kuning. Dengan ingatannya yang tajam, Yoko menelepon Hama agar melacak plat nomor truk yang diingatnya. Setelah pelacakan selesai oleh naka buahnya, Hama memberitahu lokasi truk yang dimaksud pada Soichi dan Yoko, dan mereka pun bergegas menuju ke lokasi. Sementara itu Oki mencoba alat penyadapnya dan mengetahui jika ada wanita lain di rumah tersebut. Oki mendengar perbincangan mereka. Haru duduk di samping Karen. Karen suka dengan penampilan Haru, kemudian Haru mengatakan bahwa ini adalah baju untuk shinobi saat menjalankan misi. Haru mengatakan akan bertemu dengan Sawabe dan mungkin tak akan pulang malam ini. Ia pun meminta Karen jangan kemana-mana. Oki segera memberitahu Hama bahwa Karen bersembunyi di rumah keluarga Tawara. Hama pun marah dan memerintahkan Kuze untuk menangkap pacar Haru. Sawabe sudah berada di bawah jembatan Odawara. Sementara itu Gaku keluar dari rumah dan Nagi mengintip dari jendela kamarnya. Saat menunggu Haru di bawah jembatan Odawara, tiba-tiba dia melihat Gaku. Ternyata Gaku telah berkhianat dan menjadi klan Fuma. Gaku menghajar Sawabe dan kemudian menghabisinya. Ternyata semua itu dilihat oleh Nagi yang mengikutinya. Nagi tak menyangka jika kakaknya melakukan ini. Haru sampai di tempat pertemuannya dengan Sawabe, namun orang ini sudah tak ada di sana. Berpindah ke 6 tahun yang lalu. Saat Gaku ditusuk oleh ninja Fuma yang diampuni oleh Haru, ia pun terjatuh ke laut. Saat itu Kimura dari klan Fuma menolongnya. Kemudian Gaku dibawa dan diobati oleh Kimura di suatu tempat. Salah satu kaki Gaku cedera karena tersangkut baling-baling kapal. Saat Yosuke masuk, Gaku menyadari bahwa dia adalah musuhnya. Saat Gaku berusaha kabur, ternyata di sana adalah markas klan Fuma. Kemudian Yosuke menyuruh Gaku agar beristirahat. Gaku kembali berusaha kabur. Karena putus asa dengan keadaan, Gaku pun bermaksud untuk mengakhiri hidup. Tiba-tiba Yosuke dan Kimura mencegahnya. Yosuke meyakinkan jika dia tidak menjadikan Gaku sebagai sandera ataupun tahanan klan Fuma. Namun dia ingin agar Gaku tahu dengan kebenaran tentang pemerintahan yang telah memberi misi pada Gaku yang dianggapnya tak adil. Hanya karena urusan politik, banyak orang yang menjadi korban. Yosuke pun berencana akan menguasai pemerintahan. Di sini, Gaku percaya dan tersibat oleh ucapan Yosuke dan memutuskan untuk bergabung dengan klan Fuma. Kemudian Yosuke sebagai direktur klan Fuma mengangkat Gaku sebagai perwira tertinggi di klan tersebut dan memberikan nama baru yaitu Gagak. Semua anggota pun menyaksikan acara pengangkatan tersebut. Saat di rumah, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal yaitu Kuze. Dia ingin Karen memeriksa kotak surat bahwa ada informasi terkait insiden 6 tahun yang silam. Kemudian Karen bergegas turun dan pergi ke depan. Ternyata Kuze dan anak buahnya sudah di depan kediaman keluarga Hattori dan Riku menyaksikannya dari jendela. Soichi dan Yoko masih mengikuti truk yang memutar balik dan berputar arah keluar dari jalur. Truk itu berhenti di suatu tempat kemudian sopir truk turun dan menelepon seseorang. Yoko menyiapkan teropongnya dan membaca gerak bibir sopir yang mengatakan akan tiba pukul 3 sore. Saat Haru pulang ke rumah dan mencari Karen, gadis ini sudah tak ada di kamarnya. Haru bertanya pada adiknya dan Riku pun memberitahu bahwa Karen pergi keluar saat pagi. Haru kembali menelpon Karen dan telepon itu dijawab oleh Hama. Hama kecewa karena Haru membiarkan warga sipil tinggal di rumahnya. Haru pun marah karena rumahnya disadap. Haru mengancam Hama namun Hama kembali mengancam Haru agar melaksanakan tugasnya. Oki yang mendengar melalui alat penyadap, dia pun langsung panik dan ingin bergegas pergi. Namun Haru sudah di sana. Oki pun meminta ampun karena ini adalah perintah Hama. Karen keluar dari sebuah koper,
Kuze memerintahkan Karen tak keluar dari area biru yang ternyata sinar infrared sudah ditargetkan ke jantungnya. Karen sudah salah karena mengetahui sebuah rahasia yang tak boleh dia tahu. Nagi yang bersedih, tiba-tiba Gaku masuk dan menjelaskan jika yang dia habisi adalah anggota klan Fuma. Nagi tetap curiga kakaknya telah berkhianat ke klan Fuma, namun Gaku menyangkal dan dia berusaha meyakinkan hal itu. Gaku mengambil kunai dan bertanya pada Nagi tentang kunai tersebut. Gaku pun pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan Kimura lalu memarahinya karena telah memperdaya Nagi karena kunai itu bisa ada di tangan Nagi. Yusuke bertanya pada Gaku tentang gulungan kitab. Gaku pun menjawab jika kitab itu telah dipindahkan neneknya dan tak akan mudah mengambilnya. Yusuke memberitahu bahwa rencana gerhana mereka sudah dekat. Gaku marah karena mereka sudah berjanji tak akan menyakiti keluarga. Namun Yusuke mengatakan jika keluarga Hattori sudah membantu pemerintahan dan melawan klan Fuma. Sekarang Gaku adalah keluarga Fuma dan harus membuat pilihan. Haru membawa Oki ke kantor dinas kebudayaan. Di sana, Hama sudah menyambut Ni. Hama menyalahkan Haru karena telah melanggar aturan. Haru memohon agar Karen dilepaskan dan dia akan bekerja untuk menjalankan misinya. Hama pun berkata, jika kakaknya Gaku menjadi mata-mata klan Fuma, apakah dia sanggup menghabisinya? Haru hanya terdiam. Haru pun kembali meminta agar Karen dibebaskan. Hama menyetujui dengan syarat Haru dan Karen tak boleh bersama. Haru pun terpaksa menyetujuinya. Dia meminta izin untuk bertemu Karen untuk terakhir kalinya. Haru masuk ke ruangan dan memberitahu jika Karen akan segera dibebaskan. Karen sudah menduga inilah yang akan terjadi dan mereka tak akan bisa bertemu lagi. Karen bersyukur bisa kenal dengan Haru. Walaupun hanya 2 minggu, itu adalah waktu yang berharga untuknya. Karen meluapkan perasaannya dan memeluk Haru seakan tak ingin berpisah. Haru pun meninggalkan Karen. Di luar, Hama berkata, selesaikan misi melenyapkan Fuma untuk balas budi ke pemerintahan Jepang. Soichi dan Yoko tiba di sebuah pabrik. Truk itu masuk ke sana. Soichi pun masuk dan menyamar menjadi pekerja dan menemukan truk tersebut. Di sebuah ruangan, dia melihat semua orang memakai APD dan disinilah bunga kuning diproduksi dan menjadi bubuk alam barzah. Yusuke pun memulai live streaming dan mengumumkan kepada pengikutnya bahwa gerhana sebentar lagi akan tiba. Dia akan memberikan semua pengikutnya bubuk alam barzah untuk memurnikan jiwa mereka. Gentekai akan bangkit ketika cahaya bulan akan menutupi matahari dan mereka akan menguasai Jepang. Ketika Riku dan Nene yang sedang menikmati makanan, tiba-tiba Nene merasakan ada orang jahat yang akan memasuki halaman. Dia segera menutup pintu dan menelpon namun semua sinyal sudah diblokir oleh klan Fuma. Nenek menyuruh Riku bersiap untuk bertarung. Ninja Fuma masuk ke dalam ruangan dan mengeluarkan senjata kemudian memeriksa seisi rumah. Riku menarik tali pemicu jebakan dan panah pun menembak ninja klan Fuma. Beberapa ninja masuk ke kamar Nagi dan menyerang tempat tidur namun sudah kosong. Nagi melawan Kimura yang sudah di sana dan mengejar Nagi. Nene mencoba membantunya, tapi pedang itu meleset. Nagi mengerahkan semua kemampuannya menghadapi Kimura. Di bawah, Nene menyerang dan menghadapi ninja klan Fuma yang mencari gulungan kitab. Karena kesulitan, Nene ini mengeluarkan bom asap. Di atas loteng, Kimura meminta kembali kunai yang diberikan Gaku untuknya. Nagi sangat kecewa lalu menyerang Kimura sampai terjatuh ke ruang tengah. Kini mereka bertiga sudah terkepung oleh klan Fuma. Kimura meminta agar gulungan kitab diserahkan. Namun Nene menolaknya. Saat Kimura akan menghabisi mereka, tiba-tiba Gaku datang dan mencegah. Dia meminta Nene agar menyerahkan kitab tersebut. Mereka pun bersedih karena Gaku telah berkhianat. Nene pun menyerahkan gulungan kitab itu. Gaku berkata, suatu hari Nagi akan mengerti keputusannya ini. Di tempat lain, Karen pun dibebaskan oleh Kuze. Saat tiba di rumah, Haru curiga dengan gerbang yang terbuka dan bergegas memeriksanya. Rumah mereka sudah berantakan dan melihat Nene dan adiknya terduduk lemas. Nagi memberitahu jika Gaku sudah menjadi anggota klan Fuma. Gaku kembali ke rumah hanya ingin mengambil kitab suci. Kitab itu berisi silsilah keturunan keluarga Hojo yang dilayani oleh Fuma. Nagi juga memberitahu Gaku menghabisi seorang pria di pantai. Haru sudah menduga pria itu pasti Sawabe. Di pabrik pengolahan bunga kuning, Soichi dan Yoko bersembunyi dan melihat Gaku datang bersama Kimura. Tak lama Yosuke Sugioka juga datang. Mereka melihat Gaku menyerahkan gulungan kitab ke Yosuke. Yoko menangis sedih karena anaknya sudah berkhianat menjadi Fuma. Di rumah, Haru masuk ke ruang rahasia bersama Nagi menyiapkan katana dan perlengkapan shinobinya. Nene pun berkata jika kakak mereka sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Mereka adalah shinobi keluarga Hattori dan harus melakukan tugasnya dengan baik.
Kuse pun mengantar Karen ke Mui dan membuka penutup kepala dan menyuruhnya keluar dari mobil. Kuse mengancam agar menjauhi keluarga Tawara dan lupakan apa yang dilihatnya selama di sana. Nenek menyuruh Riku bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Semua keluarga Soichi sudah lengkap dengan pakaian shinobinya. Mereka sudah memastikan jika pabrik ini adalah markas klan Fuma. Soichi berkata akan menyelesaikan ini dan pulang bersama-sama. Oki mengingatkan jika misi mereka adalah menghancurkan dan menghentikan distribusi racun klan Fuma. Dia mendoakan agar mereka bisa membawa Gaku kembali. Shinobi satu keluarga ini bergerak dan masuk ke dalam. Sementara itu Nenek dan Riku berjalan melewati sebuah gang. Tiba-tiba ada nenek ninja Fuma yang mengikuti mereka. Kemudian nenek meminta Riku untuk menunggunya sebentar. Nenek pun menyerang dan dengan mudah, nenek menghabisi lawannya. Riku sangat kaget melihat hal tersebut. Akhirnya mereka sampai dan masuk ke toko buku antik. Tiba-tiba seorang nenek muncul dari tumpukan buku dan Riku ingat, nenek ini pernah berkunjung ke rumahnya dulu. Kedua orang tua ini berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan gerak tubuh dan membuat Riku bingung melihatnya. Di pabrik, dua truk yang akan keluar tiba-tiba dihalangi. Haru dan Yoko melumpuhkan juga menghajar sopir truk yang lainnya. Beberapa ninja klan Fuma dikalahkan. Nagi menyusup ke dalam pabrik melewati lorong ventilasi dan berhasil masuk. Lalu Nagi merusak pusat listrik pabrik hingga pabrik pun gelap. Nagi melanjutkan menyusup ke tempat pengemasan serbuk bunga kuning. Tiba-tiba diserang oleh puluhan klan Fuma dan ketika anggota yang lain sudah masuk, pertarungan antar shinobi pun tak terhindarkan. Saat bertarung, Haru diperintahkan ayahnya untuk mengejar Gaku. Keempat shinobi ini bertarung dengan sekuat tenaga. Nagi pun berteriak agar Haru membawa kakaknya kembali. Haru bergerak cepat mengalahkan semua ninja Fuma hingga memasuki lift. Beberapa ninja klan Fuma tergeletak di lift. Haru melanjutkan mengejar dan sampai di sebuah ruangan. Gaku muncul dan berkata bahwa ini sudah takdirnya. Gaku sudah menetapkan hati pada Fuma yang menunjukkan kebenaran kepadanya. Haru membuka topeng dan meminta kakaknya untuk pulang. Gaku menolak dan mengacungkan pedang dan berkata mulai hari ini, mereka bukan keluarga lagi. Mereka pun akhirnya bertarung. Nampak Haru kepayahan oleh serangan Gaku. Saat Gaku bersiap menghabisi adiknya, saat itulah Haru bangkit dan mengalahkan kakaknya. Gaku dibuat kepayahan oleh serangan Haru dan membuatnya pingsan. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan jika Haru selalu mengulangi kesalahannya. Diselimuti kabut asap tebal, Yosuke duduk bersila. Ia berkata bahwa garis keturunan Hattori Hanzo akan berakhir di sini. Asap itu mulai mempengaruhi penglihatan Haru. Yosuke mengambil senjata cakar besinya dan tiba-tiba menghilang. Yosuke menyerang dan melukai Haru. Sementara di luar Nagi kepayahan menghadapi para ninja klan Fuma. Semua ninja top klan Fuma datang dan akan menghabisi keluarga Hattori malam ini. Lawan mereka terlalu banyak membuat mereka kesulitan. Tiba-tiba shuriken berterbangan menghabisi semua petinggi ninja Fuma. Para shinobi wanita ini berdatangan dan mengaku mereka adalah penjaga gerbang iblis. Para shinobi wanita ini adalah bantuan yang diminta nenek dari toko buku antik misterius yang ternyata masih ada shinobi lain di luar sana. Para shinobi wanita ini sangat ahli. Soichi bahkan kaget salah satunya ternyata adalah karyawan barunya Mayuko. Semua ninja klan Fuma berhasil dikalahkan. Di dalam, Haru makin kesulitan karena serangan Yosuke sangat cepat dan tak terlihat. Haru adalah shinobi sejati keturunan Hattori Hanzo, ia pun bangkit dan mencoba untuk fokus. Haru berhasil dan menyerang Yosuke sampai kehilangan anggota tubuh Ni. Yosuke mengambil tangannya yang terpotong dan berusaha menyatukannya kembali namun tak berhasil. Yosuke berusaha membujuk Haru untuk bergabung dan itu hanya mengalihkan perhatian. Dia menyerang dengan kunainya namun Haru sudah berada di depannya. Tak disangka, Gaku menusuk Yosuke dan menghabisinya. Gaku memilih untuk pergi dari sana dan akan memilih jalannya. Anggota Hattori yang lain datang dan membantu Haru. Di rumah, Oki dan Hama mengucapkan selamat atas keberhasilan misi mereka. Berkat keluarga Hattori, pengiriman racun bunga kuning bisa digagalkan. Biro Kepegawaian Ninja akan mengawasi keluarga Tawara untuk sementara karena Gaku menjadi buronan. Namun Soichi bisa memahaminya. Hama juga bertanya tentang shuriken yang ditemukan di markas Fuma. Namun nenek menyembunyikan klan shinobi yang membantu mereka dan menjawab ini adalah senjata baru klan Fuma. Karen melihat berita tentang kampanye para pemimpin partai baru. Toko Mukai adalah calon perdana menteri dari partai ini dan partai ini akan melakukan rapat resmi lalu mengundang kandidat perdana menteri yang lainnya di Hotel Romansa sore ini. Karen merasa curiga dan segera bergegas pergi menuju Hotel Romansa tempat digelarnya acara tersebut. Di sana, Karen berusaha masuk kemudian menuju dapur dan melihat Kimura ninja wanita klan Fuma. Di sana,
Banyak minuman warna kuning yang telah disiapkan. Karen semakin yakin rencana klan Fuma belum berakhir. Karen memberitahu petugas yang berjaga bahwa semua tamu dalam keadaan bahaya. Karen berteriak dan memanggil Toko Mukai. Karen memberitahu jika penculiknya dari 6 tahun yang lalu ada di hotel ini. Namun ternyata tak ada yang percaya. Karen ditarik paksa dan dikeluarkan dari tempat tersebut. Mukai memberikan sambutan berterima kasih kepada para undangan yang sudah datang ke rapat umum partainya. Kemudian memimpin bersulang untuk minum bersama. Beberapa saat kemudian, sebagian tamu mulai kejang dan jatuh. Itu adalah racun bunga kuning dan semua tamu yang meminumnya dipastikan meninggal. Gaku dan Kimura dengan tenang keluar dari sana. Hama sadar jika inilah rencana besar klan Fuma dan gerhana yang sesungguhnya. Mereka akan menggulung pemerintahan. Hama mendapat telepon dari atasannya bahwa rantai komando organisasi mereka akan dia ambil alih. Toko Mukai berhasil selamat dari insiden dan satu-satunya kandidat yang selamat. Toko Mukai bisa dipastikan akan terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang. Di sebuah benteng, Toko Mukai telah ditunggu oleh 2 orang yang ternyata keduanya adalah Gaku dan Kimura. Toko Mukai berlutut hormat di hadapan Gaku yang sudah menjadi Fuma Kotaro ke-20. Gaku memarahi Mukai karena hampir saja ketahuan. Ternyata Tok Mukai adalah keturunan keluarga Hojo, keluarga yang dilayani Fuma di masa lalu. Tapi kini, Hojolah yang menjadi boneka klan Fuma. Gaku ingin dia melakukan tugas dan rencananya untuk menguasai Jepang. Di rumah, Yoko menatap foto Gaku dan merasa jika anaknya tak akan bisa kembali lagi. Semua keluarga menyaksikan perkembangan Riku. Semuanya pun tersenyum menyaksikan latihan Riku. Di restoran, Karen melihat foto Haru dan berharap Haru akan datang. Setiap malam, Karen selalu menunggu di sini. Haru menatap dari jendela dan dia tahu tak akan bisa bersama Karen lagi. Haru terpaksa pergi dari sana membawa buntalan hatinya berjalan di antara salju yang mulai turun. Film pun berakhir.